Fenomena buzzer di Indonesia terus meningkat sejak pemilu tahun 2014. Buzzer merupakan salah satu orang yang memiliki pengaruh tertentu untuk menyatakan sesuatu kepentingan. Buzzer dapat bergerak dengan sendirinya untuk menyuarakan sesuatu atau bisa jadi ada sebuah agenda yang disetting. Dalam menyuarakan suatu kepentingan, ini dapat dilakukan secara langsung, dengan identitas pribadi atau secara anonim. Buzzer dianggap mampu untuk mempengaruhi khalayak karena kemampuannya yang dapat menjangkau dan menciptakan konten-konten di media sosial. Namun, apakah konten-konten tersebut berisi tentang kebenaran? Ataukah konten-konten yang dibuat hanya berisikan opini-opini karena semata yang hanya menciptakan polarisasi? Mari kita bahas lebih lanjut berdasarkan perspektif kritis. Perspektif kritis memiliki banyak arti dalam setiap bidangnya. Namun, dalam hal ini perspektif kritis membahas mengenai bagaimana sebuah isu mempunyai sebuah arti dan pesan di dalamnya yang tidak disadari oleh orang lain. Perspektif kritis adalah upaya membongkar ideologi yang dominan menindas. Ideologi menjadi inti dari kritiknya. Ideologi dalam hal ini dapat dipahami sebagai relasi kekuasaan yang ada di dalam suatu kelas. Teori kritis menekankan pada penyelidikan ideologi dominan yang bersembunyi di balik suatu fenomena. Ideologi adalah praktik atau gagasan yang menyiratkan adanya penopengan, penyimpangan, atau penyembunyian realitas tertentu. Pesan yang disampaikan memiliki artian yang berbeda bagi setiap individu yang menerima pesan tersebut. Pada saat yang bersamaan, individu mungkin menggunakan kategori mereka sendiri untuk menginterpretasikan pesan tersebut. Akan selalu ada perlawanan yang dilakukan pihak yang didominasi. Namun, dari perspektif kritis ini memberikan beberapa permasalahan. Contohnya, pada fenomena buzzer pada pemilu 2024, banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya buzzer tersebut. Pemakaian buzzer di Indonesia cenderung terkesan negatif, karena strategi pemasaran yang dilakukan dalam kampanye dengan menghalalkan segala cara melalui publikasi konten-konten yang menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan menggunakan akun-akun palsu yang dilakukan oleh para buzzer atau robot-robot atau mesin dengan jumlah yang banyak. Menurut survei Litbang Kompas tentang situasi politik nasional, mayoritas atau 36,3% responden menilai buzzer atau influencer yang provokatif bisa membuat polarisasi politik di masyarakat kian memanas. Sebanyak 21,6% responden lain menilai polarisasi politik bisa meruncing karena penyebaran informasi yang tidak lengkap atau hoax. 13,4% karena kurangnya peran tokoh bangsa dalam meredakan perselisihan, dan 5,8% karena media sosial. Untuk mencegah perpecahan lebih lanjut, sebagian besar atau 87,8% responden setuju agar pemerintah menindak tegas buzzer atau influencer yang provokatif dan memperkeruh suasana. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk berpikir kritis dan menganalisis konten yang disampaikan oleh buzzer agar dapat membedakan antara informasi yang valid atau hoax.